Engkau lebih dari apapun. Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau baik bagi kami, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh hadir pada hari ini di tengah-tengah kesulitan, kesesakan yang kita alami. Kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk boleh dapat hadir. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Saya mau belajar, dan kita juga mau belajar, bukan berarti saya sudah menang, tapi saya menyampaikan apa yang menjadi pesan firman Tuhan untuk saya dan juga untuk kita semua di sini. Dari Roma 12 ayat 12 dengan judul Menang atas Pergumulan Hidup. Kita baca dalam Roma 12 ayat 12 itu ada 3 versi. Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam doa. Dalam New International Version yang dikatakan be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Di dalam English Standard Version, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Nah, kalau kita mau baca firman Tuhan, kita mau tahu artinya, ya kita harus pakai bahasa yang sebelum diterjemahkan ke Indonesia. Ya, saya berpikir apa ini sebenarnya maksudnya, gitu ya. Bersukacita dalam pengharapan itu nanti kita akan melihat penjelasannya. Kenapa bersukacita itu ada joyful dan kenapa ada rejoice, dan kesesakan itu kenapa dikatakan ada yang berkata affliction, ada yang berkata tribulation. Ya, tribulation itu aniaya, kalau affliction itu penderitaan. Ya, jadi ada perbedaan dari terjemahan ini. Ya, nah itu tergantung kepada orangnya. Bukan arti
Artinya kalau dianiaya, pas dianiaya aja kamu sabar, bukan. Terhadap apapun yang kita hadapi, baik itu penderitaan ataupun aniaya, firman Tuhan itu katakan sabar, ya. Jadi patient in affliction and be patient in tribulation, ya. Itu ada perbedaan baik di joyful and rejoice, affliction and tribulation, dan faithful and be constant, ya. Faithful itu setia dalam berdoa, dan be constant itu artinya doa yang terus menerus, konstan, tidak berhenti, ya. Kalau di NIV-nya, New International Version, itu kita dikatakan setia, bahasa sifatnya, ya, kata sifatnya setia dalam doa. Tapi diterjemahkan di English standarnya, kita harus konstan, tak berhenti berdoa. Bukan hanya setia berdoa, tapi tak pernah berhenti berdoa. Baiklah, yang pertama kita akan melihat bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita ditulis dalam Alkitab sebagai joy, ya. Tadi ada joyful dan rejoice, nanti kita lihat. Sukacita ditulis dalam Alkitab itu sebagai joy. Jadi yang tertulis dalam bersukacita dalam pengharapan itu adalah joy, ya. Dan kita juga sering mendengar kata happy. Nah, sukacita atau joy itu artinya dimanapun, dalam kondisi apapun, kita tetap sukacita, ya. Sukacita yang tertulis maksudnya di situ adalah dimanapun, dalam kondisi apapun yang kita hadapi, tetap sukacita, ya, tetap sukacita. Ya, kalau kita berkata kepada si penulis, yaitu Rasul Paulus, kamu nggak tahu sih apa yang aku hadapi. Gampang ngomong. Terkadang kalau kita mendengar orang menasihati kita, orang lain menasihati kita ketika kita ada masalah, kita terkadang mau marah sama dia. Ya, sama seperti Ayub ketika datang 3 sahabatnya, ya, menasihati dia, menjenguk dia ketika dia ada dalam penderitaan. Ya, dia dinasehati, dikritik, ditegur, ya, dia berkata, kamu nggak tahu apa yang aku alami, gitu, ya. Kamu nggak tahu bagaimana sakitnya penderitaan ini. Kamu nggak tahu, aku sebenarnya tidak bersalah, tapi kamu memfitnah atau menghakimi atau menegur tanpa alasan. Nah, kita sering seperti itu, tapi pesan firman Tuhan katakan, apapun yang kita alami tetaplah sukacita. Apapun yang dikatakan orang, baik itu dia menegur ataupun ketika menasehati, dia menyalahkan ataupun ada kritik, tetaplah sukacita, ya. Tetaplah sukacita. Nah, Paulus berkata seperti ini bukan karena dia belum mengalami, tapi karena dia sudah mengalami bagaimana beratnya penderitaan itu. Jadi dia merasakan penderitaan Yesus dan dia juga mengalami, dan dia berani berkata joy, ya, joy, bukan happy, tapi joy dimanapun, apapun kondisinya. Ya, kita tahu Paulus itu berkata, aku didera, aku dirajam, aku dituduhkan, ya, difitnah, padahal dia adalah orang Roma. Ya, karena kelahiran dia dicambuk, dia mengalami penderitaan Yesus, tapi dia benar-benar bisa bersukacita. Ya, dia bisa bersukacita, joy, bukan happy. Nah, pengharapan di situ adalah keinginan yang menjadi kenyataan. Kita tahu kita punya pengharapan untuk tahun ini, apa harapan kita. Ya kan, kalau kita berpikir apa sih harapan itu, ternyata pengharapan itu adalah keinginan, kerinduan yang rindu untuk menjadi nyata lah gitu. Bisalah kurai, bisalah itu ku ambil terjadi, ya, itu menjadi bagianku.
itu pengharapan, keinginan yang menjadi kenyataan. Itu harapan kita. Nah, pengharapan di dalam kekristenan itu dimaksudkan dengan iman, ya, iman. Tapi kalau dunia berkata keinginan menjadi kenyataan, dia berharap, berambisi sesuatu itu harus menjadi kenyataan dan dia akan usahakan dengan sekuat tenaganya. Tapi di dalam kekristenan, pengharapan itu ya dikatakan, dijelaskan, yaitu iman. Dia tidak boleh berambisi, tapi dia harus berharap kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dan dia yang akan menggenapi, yang akan menyatakan kuasanya untuk setiap pengharapan kita. Kembali lagi dalam pengertian sukacita, kita membaca, kita melihat sukacita dalam arti happy, ya. Pengertian happy, kita melihat ada happy day, happy birthday, ya. Banyak kata-kata happy. Kenapa? Karena tergantung dengan situasi, ya. Tergantung dengan mood, tergantung dengan dia baru terima gaji, atau dia baru terima bonus, dia baru terima kado, dia baru shopping dapat barang branded tapi harganya miring, ya, diskon. Jadi happy, ya. Happy, sukacita karena keadaan, ya. Dia diberkati, makanya dia senang. Dia terima pemberian, dia senang, dia bahagia. I'm happy, katanya, ya. I'm happy. Ya, begitu tidak ada berkat, semua rasa senang atau bahagia itu hilang. I'm not happy, katanya. Atau I'm unhappy. Ketika apa? Ketika yang dia dambakan itu tidak dia terima. Jadi sekali lagi, sukacita, kalau kita sukacita karena keadaan, berarti sukacita dalam pengertian happy. Seperti orang yang berulang tahun, happy birthday to you, itu seperti itu, karena saat itu, hari itu dia bersukacita, dia berulang tahun, jadi dinyanyikan happy moodnya ada, selera makannya sudah timbul, itu namanya happy, ya. Happy, kesenangan karena kondisi, karena situasi, karena harta yang dimiliki, karena terima warisan, ya. Tapi saat harta itu hilang, maka dia tidak bahagia. Dia merasa kecewa, dia merasa putus asa, dia langsung merasa, ya, sesuatu itu tidak berpihak kepadanya. Kalau sukacita kita itu adalah happy, berarti kita belum melakukan firman Tuhan. Berarti sukacita kita seperti sukacita yang ada di dunia, ya. Itu pengertian dari sukacita happy, yaitu happy. Coba kita renungkan selama ini. Apakah kita bersukacita karena kita sedang menerima berkat, atau baru dapat pekerjaan? Aduh, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, baru dia puji Tuhan, happy itu namanya, ya, bukan joy, ya. Nah, apakah sukacita kita itu adalah sukacita happy ketika kita disembuhkan Tuhan, ya, baru disembuhkan Tuhan, atau terjadi mujizat, atau doa kita dijawab oleh Tuhan, kita bersukacita, itu adalah sukacita happy, ya. Nah, kita harus koreksi diri kita supaya jangan sampai kita berpikir kita sudah melakukan firman Tuhan ini, padahal sukacita kita beda tipis dengan dunia. Nah, joy and rejoice. Nah, kita Filipi tadi, ya, kita Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah kitab sukacita. Ya, kitab Filipi disebut kitab sukacita. Nah, sukacita dalam bahasa aslinya itu ada dua kata, yaitu cara dan cairo, ya, cara dan cairo. Nah, cara itu artinya joy. Nah, ini yang memang betul
asli masuk firman Tuhan Roma 12 itu ya. Sukacita yang adalah cara dan cairo. Cara itu artinya joy, sukacita yang artinya joy, sedangkan cairo artinya rejoice. Nah, kita tadi lihat di NIP dan NSP ada joyful and rejoice ya. Nah, apa beda joy dengan rejoice? Ketika sukacita yang adalah joy ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita, nah itu adalah sukacita yang Tuhan berikan tanpa tergantung dengan situasi. Ya, baik kita sakit atau sembuh, kita percaya Tuhan Yesus baik, kita percaya Tuhan pasti mengerjakan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Kita tidak dipusingkan dengan penyakit kita, kita tidak berkata kapan aku sembuh, kita tidak mengeluh, kita tidak berpikir bagaimana hidup ini. Ya, yang jelas joy yang diberikan oleh Tuhan, sukacita yaitu joy yang diberikan oleh Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, itu tidak tergantung dengan situasi, dengan keadaan kita saat ini. Ya, baik itu ada atau tidak adanya uang, itu sama sukacitanya, tidak ada perbedaan. Ketika dia tidak ada duit, dia memang senyum, tapi ketika ada uang, ada berkat, dia lebih besar senyumnya. Oh, tidak seperti itu ya. Dia artinya dia terima semuanya itu, semua dia anggap anugerah dari Tuhan. Ya, joy kalau diberikan kalau Tuhan berikan dalam hidup kita, tidak ada bedanya ketika ketika situasi kita sedang baik dan ketika suasana kita sedang tidak baik. Itu joy yang dari Tuhan. Nah, rejoice itu manifestasi dari joy, dari sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa contohnya? Kita bisa angkat tangan, melompat-lompat dan berseru dalam nama Yesus. Kita bisa panggil Yesus kapanpun situasinya. Ya, kapanpun situasinya. Sekalipun ketika kita dalam keadaan yang sedih atau banyak masalah yang mungkin lebih tinggi lagi tangan kita terangkat, tetapi ya itu adalah rejoice, manifestasi. Ya, luar biasa baiknya Tuhan selama ini. Bukan kita angkat tangan karena banyaknya masalah, tidak. Kita angkat tangan karena Tuhan baik ketika ada masalah maupun tidak ada masalah, kita tetap angkat tangan, tidak ada bedanya, sehingga orang lain tidak melihat kita, oh lagi ada masalah dia, makanya dia angkat tangan. Orang tidak bisa menilai kita, orang tidak bisa menghakimi kita, oh pantasan dia nangis-nangis, oh pulangnya banyak masalahnya. Tidak ada yang bisa tebak kita apakah kita ada masalah atau tidak ada masalah, atau sedang dalam pergumulan atau tidak dalam pergumulan. Keadaan kita sama. Ya, joy and rejoice. Joy itu sukacita dari Tuhan tanpa tergantung dengan situasi kondisi apapun baik atau buruk. Rejoice kita melaksanakan ada manifestasi dari sukacita joy yang daripada Tuhan itu. Kita tetap tepuk tangan, kita tetap angkat tangan walaupun pergumulan kita berat rasanya, kita percaya, Tuhan terima kasih. Bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan apa? Iman kita. Apa iman kita? Apa tadi iman kita? Kalau dunia berkata keinginan harus menjadi kenyataan, tapi kita yang percaya kepada Yesus, kita beriman bahwa kalau kita merindukan, menghendaki seperti ini, kehendakmu Tuhan yang jadi. Artinya kita percaya Tuhan lebih tahu apa yang terbaik kepada kita. Kita tidak paksa Tuhan, tapi kita tetap bersukacita apapun keadaannya. Ya, kemarin teman saya telepon bolak-balik sampai saya bosan. Baik saya di angkot, saya di apa, ini angkotnya udah ngebutnya minta ampun, dia tetap santai ngobrol, nanya-nanya, Mar, kayak mana
sama dia. Karena dia selalu gak percaya begini, ini. Sabar aja. Ya, sabar aja saya katakan. Tapi kok gak nampak loh. Kalau ada masalah, ada ini. Ya emangnya harus aku kasih tahu ke seluruh dunia? Apa orang itu kasihan sama aku kalau aku kasih tahu? Saya katakan sama dia, kau sabar aja. Percaya saya, jangan nampakkan ke seluruh dunia. Jangan buat muka kasihan. Saya katakan, tersenyum aja, sukacita aja. Tuhan pasti beri yang terbaik. Belum tentu orang yang tempat kita curhat itu kasihan sama kita, atau perhatian sama kita, atau membantu kita. Bisa saja dia berbalik mengata-ngatai kita, dan dia ternyata selama ini tidak berpihak kepada kita. Ya. Lebih bagus kita tetap bersukacita, apapun, ada masalah atau tidak ada masalah, ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, mau berat ataupun ringan, tetap sukacita, joy yang daripada Tuhan, not happy. Ya, jangan sama dengan dunia. Firman Tuhan Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia dalam hal sukacita. Ya, dalam hal sukacita. Nanti kita diejek orang, percuma kau ibadah, percuma kau melayani, ternyata baru masalahmu segitu aja udah KO kau katanya. Terus kita mau bilang apa? Terus kita bilang, kita lawan dia. Itulah ketahuan selama ini ternyata kita terima sukacita dari dunia, bukan dari Tuhan. Pengejek itu akan datang. Jadi jangan salahkan mereka mengejek kita, tapi karena situasi atau hidup kita yang membuat kita diejek. Itu akan tetap ada. Tapi bagaimana dengan sikap kita? Jadilah Injil yang terbuka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang mengangkat tangan, baik dia lagi senang atau ketawa atau nangis, itu adalah rejoice, manifestasi dari joy, sukacita dari Tuhan. Banyak di antara kita waktu ada masalah, dia datang paling cepat, dia berdoa, dia duduk paling depan, tapi sesudah dapat berkat, dia mulai duduk di tengah, dia mulai duduk di belakang, akhirnya duduk di luar, akhirnya tak datang lagi. Berarti dia ada harapan, ambisi untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Dia dekat-dekat dengan Tuhan, dan sesudah itu dia terima, dia menjauh dari Tuhan, itulah happy. Nanti datang dia pas ada masalah. Jadi terkadang kita, ya itulah orang yang tidak mau berubah, yang maunya hanya happy aja, dia gak mau terima joy. Yang kedua, bersabarlah dalam kesesatan. Sabar dalam pengertian aslinya adalah long suffering, ya, yaitu penderitaan yang panjang atau lama. Pantaslah dia dibilang, pantaslah Tuhan berkata sabar, karena lama sekali, karena panjang sekali penderitaan ini, lama sekali masalah ini gak kelar-kelar, dan kita mau mengamuk, kapanlah ini berhenti Tuhan, kapanlah ini berakhir, kenapa ini yang harus kuhadapi, kenapa selalu ini. Tuhan hanya berkata sabar, long suffering, ya, itu bersabar, artinya bersikap tenang baik dalam pikiran maupun perasaan. Kalau orang yang tidak sabar, pikiran yang tidak tenang, hatinya, perasaannya juga tidak tenang. Jadi gak bisa dia tahu yang mana sekarang yang bergejolak, apakah pikirannya ataukah perasaannya. Tapi itu menjadi saudara kembar ketika dia tidak bersabar. Ketika dia tidak mampu tenang, pikirannya memaksa begini, perasaannya memaksa begini, dan akhirnya dia stres. Banyak kita yang tidak sabar dengan penderitaan yang panjang, dengan masalah yang lama gak kelar-kelar.
sudah berdoa, kita sudah lakukan bagian kita minta Tuhan tolonglah. Tapi tetap juga Tuhan berkata sabar. Sampai akhirnya kita tidak sabar dan mengambil tindakan kita tidak mampu lagi menunggu Tuhan. Firman Tuhan katakan bersabar dalam kesesatan. Ya, bersabar. Kalau kami memang di sini udah gak sabar. Tapi Tuhan ingatkan sabar. Orang yang gak sabar pasti panik dan mengambil keputusan yang salah. Tapi Tuhan katakan sabar, tenang, baik dalam pikiranmu dan perasaanmu, tenang, sabar, bersabar dalam kesesatan. Memang tidak enak, yang namanya sesak itu sempit, tidak tahu lagi harus berbuat apa, ditekan. Terus masalah udah tambah lagi, udah ini gak kelar, tambah lagi, berhubungan dengan ini. Tapi Tuhan hanya beritahu, berkata, sabar. Bersabar itu adalah bersabar akan waktunya Tuhan. Ya, orang yang sabar pasti diberkati oleh Tuhan. Bersabar akan waktunya Tuhan, kita harus ingat Pengkhotbah 3 ayat 11. Di ayat 1 itu katanya ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk membiarkan diri tidak memeluk. Ya, ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Tapi kita merasa yang kita pikirkan itu yang ada dalam hati kita. Kita merasa kalau sama waktu kita dengan waktu Tuhan. Tapi firman Tuhan Yesaya 55 katakan, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dengan rancanganmu. Kalau sudah kita ukur tingginya langit dari bumi, gak tahu lagi kita benar-benar gak sabar. Tapi di dalam tekanan, di dalam masalah, di dalam kesesatan, di dalam ketidakenakan, Tuhan ingatkan dan Tuhan mengajari kita untuk sabar. Sabar. Tokoh Alkitab saya rasa tidak ada lah yang sabar. Saya mengingat-ingat, ada nggak yang sabar? Kayaknya nggak ada. Semua pengen instan, semua pengen cepat. Apalagi Saul, kita dilihatnya musuh sudah jauh datang. Samuel berkata, jangan kau yang bertindak menjadi imam, menyalakan api bagi Tuhan. Tunggu aku ya, katanya. Tapi ketika dilihatnya musuh-musuh sudah mengepung dan mau menyerang Israel, ya orang-orang, ya musuh-musuhnya Filistin, ya ketika dilihat dan tentara-tentaranya sudah lari terbirit-birit, tinggallah dia di situ dan Samuel berkata, tunggu aku ya, nanti aku yang akan menjadi imam di situ, bukan kamu, katanya. Tapi karena dilihatnya dia ketakutan, dia langsung bertindak mengambil perbaran itu, dia langsung nyalakan api di mezbah itu, dan ketika dia baru aja selesai menyalakan api itu, Samuel datang, dia berkata, kamu tidak dengar-dengaran. Sudah aku bilang tunggu aku, tapi kau tidak tunggu aku. Sekarang kau ditolak menjadi raja. Mengerikan memang kalau tidak sabar ini. Ada konsekuensi, ya, ada kutuk, ada hukuman, ada pertengkaran, ada perselisihan, ada perang. Ya, ketika kita tidak sabar.
Akhirnya mulai lagi dari nol, tunggu lagi ketika Tuhan itu mau bertindak. Memang susah sekali. Makanya dikatakan long suffering, penderitaan yang lama, penderitaan yang panjang. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Kalau seandainya tahu, pasti kita bersabar. Masalahnya kita nggak tahu sehingga kita tidak bisa sabar. Kita belajarlah sama-sama. Apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, baik pergumulan rumah tangga, keluarga, keuangan, baik untuk target, apapun itu yang sudah lama kita minta, yang sudah lama kita doakan, tapi tak kunjung-kunjung juga Tuhan jawab. Tuhan mengingatkan sabar. Bagi Tuhan itu sangat bisa sebenarnya untuk menjawab dengan cepat, tapi Dia berkata kepada kita sabar. Apapun pergumulan kita yang saat ini sudah lama kita doakan, terus kita berdoa, terus kita menangis, terus kita berharap, Tuhan kapanlah, Tuhan kapanlah. Sampai kita menyalahkan Tuhan, sampai kadang kita stres, sampai kadang kita sakit, menunggu gak kunjung juga ada jawaban, ada solusi, gak kunjung juga kita lihat ada titik terbuka atau pintu kecil aja terbuka, jendela terbuka aja. Kita sudah lama menunggu, tapi Tuhan dengan firman-Nya berkata kepada kita bersabar. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan ketika Tuhan berkata sabar. Kalau Tuhan katakan sabar, berarti Dia nanti yang akan menyiapkan semuanya. Berarti kita nanti akan terima bersih dari setiap apa yang menjadi doa dan permohonan kita. Bukan hanya satu yang dipulihkan, tapi 2, 3, 4, 5 dan sempurna yang dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan bilang sabar aja. Bersabar, bersabar, bersabar. Gampangnya itu gampang. Itulah istilahnya ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sama seperti Elizabeth dan Yohanes, ya, dia menunggu kelahiran anaknya, ya. Tetapi sangat lama sekali, barulah ketika Maria dan Yusuf bertunangan, barulah ketika itu terjadi, barulah Tuhan ya menjawab doa Elizabeth untuk dia mengandung. Bahkan dia terlebih dahulu mengandung 6 bulan. Mengandung Zakaria dan Elizabeth, dia melahirkan Yohanes. Ternyata Yohanes Pembaptis ini dia dipersiapkan untuk sebagai jalan untuk memperkenalkan jalan Tuhan, supaya Yesus itu bisa datang gak memulai dari nol lagi, ya, gak berkata akulah Mesias, akulah ini, bukan. Tapi Yohanes Pembaptislah yang akan terlebih dahulu berkata kepada orang-orang bahwa akan ada datang, ya, seseorang yang seperti aku ini, tapi lebih dari aku. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia lebih dari nabi. Ya, jadi ada ternyata yang dipersiapkan oleh Tuhan sehingga kita disuruh bersabar. Seandainya Yohanes Pembaptis itu lahir lebih awal, pasti dia sudah punya cucu, ya kan, Zakaria dan Elizabeth. Tapi ternyata keluarga ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk kedatangan, untuk menyambut Mesias. Kita nggak tahu kenapa Tuhan suruh bersabar. Bukan semua orang mendapatkan karunia seperti itu, tapi ada orang-orang pilihan Tuhan karena ada rencananya yang akan Dia siapkan untuk kita. Nah, ketika Dia memberi, pemberiannya adalah sempurna. Dalam Yakobus 1 ayat 17. Coba lihat dia, Yakobus 1 ayat 17. Pemberian yang terbaik datangnya dari atas, kata Tuhan.
yang sempurna. Jadi kalau kita bersabar sekarang ini, kita tinggal berseru saja, berdoa saja, siapkan diri kita. Nah, Tuhan nanti akan siapkan semuanya pada waktunya, dan kita akan terheran-heran, oh ternyata aku menunggu ini, gitu ya. Sama seperti Zakaria dan Elisabeth. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, ini pasti, janji Tuhan ini pasti, tidak akan ada perubahan kalau waktunya sudah pas. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, tidak akan ada pertukaran, ya. Tidak akan ada perubahan. Kalau Tuhan sudah menghendaki apapun kondisi kita, kalau sudah waktunya Tuhan akan laksanakan sempurna dan segera. Di dalam Mazmur itu katanya firman-Nya berlari mengerjakan semuanya dan mengerjakan dengan sempurna dan segera. Kalau saya baca perkataan firman itu, saya membayangkan firman itu berlari, mengejar ke orangnya sampai dapat, lalu mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Ya, kalau saya baca itu, firman-Nya berlari, katanya, firman-Nya berlari, mengerjakan semuanya dengan sempurna dan segera. Wah, luar biasa ini Tuhan. Kapan ini terjadi sama aku? Saya katakan itu. Gimana caranya firman itu berlari? Padahal kita selama ini kita yang cari firman. Kadang kita pun gak berlari kan beribadah. Tapi ini firman-Nya berlari. Apa sebabnya? Kenapa firman ini berlari? Karena memang waktu Tuhan, perkenangan Tuhan untuk memberkati kita sudah tiba. Dan firman-Nya ini berlari dengan cepat supaya iblis tidak mencegah, seperti doa puasa dari Daniel. Ya, Tuhan mengutus Gabriel untuk menyampaikan pesan, tapi di tengah jalan dihadang oleh iblis. Lalu Tuhan mengutus Mikael untuk berperang melawan iblis itu, dan akhirnya berita itu, firman itu sampai sesudah 21 hari. Oh, ternyata seperti ini Tuhan, gitu ya. Berlari firman itu, ternyata waktu kita berdoa ada sesuatu yang terjadi di dalam pengantaran ini, di dalam pengantaran paket ini, ada sesuatu yang terjadi kepada kurir ini. Nah, Tuhan juga tidak berhenti di situ. Dia mengutus malaikatnya supaya kurir ini, malaikat Gabriel bisa sampai kepada kita dan memberitakan pesan Tuhan. Ketahuilah, waktumu sudah tiba. Itu seperti itu. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia sungguh baik, ya. Kalau Tuhan sudah katakan bersabar, kita percaya Tuhan yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi, ya, di dalam kehidupan kita. Baik itu untuk pertanyaan-pertanyaan orang. Kalau Tuhan sudah bilang sabar, nah orang-orang lain yang berkata kepada kita, gila, atau kenapa kamu bisa bertahan, atau kenapa begini, kenapa begitu. Nah, Tuhan yang bertanggung jawab terhadap pertanyaan mereka. Tuhan yang bertanggung jawab untuk semua, ya, ejekan-ejekan mereka. Karena kita bersabar akan waktu Tuhan akan dalam kesesakan kita. Percayalah kepada Tuhan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Tiang utama kita untuk boleh hidup kuat adalah doa. Sama seperti sebuah rumah, dia dibangun dengan tiang yang kuat, dengan tiang yang kokoh, ya. Kalau tiangnya tidak kuat, kita percaya kekuatannya itu hanya bertahan serentang usia berapalah gitu. Tapi kalau didirikan dengan tiang yang kuat, dia akan kokoh berdiri apapun yang terjadi. Badai, banjir, topan, gempa itu tidak akan merusak bangunan rumah itu. Begitu juga dengan kita. Kita bisa kuat
kita bisa kuat semua karena doa. Kita bisa kuat semua karena doa. Makanya jangan pernah tinggalkan jam-jam doa. Jangan lewati satu hari tanpa doa. Ya, tetap bertekun dalam doa. Kolose 4 ayat 2 katanya bertekunlah dan dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kalau kita terus berdoa, doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Kalau kita terus berdoa berarti kita bernafas. Ada nafas Tuhan ya di dalam kehidupan kita yang terus kita hirup sehingga kita bisa kuat, sehingga kita bisa jalani hari-hari, ya sehingga kita bisa tetap semangat, kita tetap setia mencari Tuhan, melayani Tuhan. Kita bisa karena doa. Orang yang tidak berdoa lesu dia, tidak semangat. Percayalah, kalau dia tidak berdoa dia lesu, dia semangat, dia tidak kuat menghadapi apapun. Baru dikatain orang segini udah kayak emosi, teler, ya, atau langsung bergejolak, berarti dia tidak kuat, kurang berdoa. Dia tidak tahan, langsung emosi, langsung melakukan pembalasan. Itu kurang berdoa, ya, tidak kuat dia doanya. Sama seperti tiang tadi, baru datang badai udah langsung kayak goyang rumah itu. Ya. Bangun terus koneksi dengan Tuhan lewat doa dan firman. Doa itu jadikan sebagai gaya hidup. Kebutuhan utama kita sama seperti kita butuh makanan. Ya, jangan sampai kita tidak berdoa. Gampangnya berdoa. Tinggal lipat tangan, tutup mata, panggil nama Yesus atau panggil Bapa. Gampang. Tapi banyak orang yang tidak bisa berdoa atau tidak mau berdoa. Kenapa? Karena dia minder. Seperti seorang anak yang segan dekat dengan bapaknya gitu. Seperti seorang anak yang segan sekali untuk menyapa orang tuanya. Itulah dia kalau dia tidak berdoa, ya. Segan dia. Nah, dia juga buat seperti itu sama Tuhan. Nah, ketika kita biasakan kita berdoa, kita bertekun terus dalam doa, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Panggil aja Tuhan itu, pokoknya jangan biarkan dia melupakan kita. Artinya terus berkoneksi dengan dia. Tuhan, tolong aku Tuhan, Tuhan aku seperti ini. Katakan, jangan berkata dalam hati kepada jiwa kita, tapi kepada Tuhan. Berbicara terus kepada Tuhan. Ya, berbicara terus Tuhan, bagaimana ini? Setiap ada sesuatu Tuhan, tadi aku seperti ini. Setiap ada yang kita alami Tuhan, tadi aku begini, kenapa ya aku seperti ini? Biasakan, ya biasakan itu menjadi gaya hidup kita. Jangan ketika kita terkejut baru kita panggil Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau kita nggak terkejut, kita jarang berkata kita panggil Tuhan. Itu sih namanya sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika dia terkejut atau jatuh, dia Tuhan Yesus katanya. Habis itu dia berkata-kata yang tidak baik. Memang kau gara-gara kau ini, makanya aku jatuh gitu. Kan tidak sesuai gitu ya. Jadi dibilang orang, dia baru panggil nama Tuhannya, tapi dia langsung repet-repet katanya. Bagaimana orang yang bisa percaya kepada Yesus kalau nama Yesus aja bisa diplesetkan dengan seperti itu. Sementara di yang lain nama Tuhan mereka itu benar-benar kudus, benar-benar dijaga, ya. Sementara kita suka-suka kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita gabungkan, kita mixkan, ya, ketika kita terkejut atau mengalami sesuatu.
Ingatlah pesan firman Tuhan ini, ya. Doa adalah bahan bakar hidup kita, sama seperti kendaraan yang membutuhkan bahan bakar atau minyak. Kalau enggak dia enggak bisa jalan atau mogok atau sama sekali berhenti di tempat. Begitu juga dengan doa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita dan bagaimanapun situasi kita, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Itu bahan bakar kita. Kita tidak akan bisa berjalan sekalipun kita mungkin ada di antara kita tidak pernah berdoa, tapi masih bisa berjalan. Saya katakan itu zombie, main hidup, rohnya sudah mati, tapi dia berkeliaran. Itu namanya zombie. Nah, jadi kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan bernafas. Tapi kalau kita berdoa, kita bernafas dan kita menjadi makhluk hidup yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Apalagi kita bukan hanya berdoa, tapi kita berlutut di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kita merendahkan diri, merendahkan hati kita. Kita buang segala pengetahuan kita yang merasa sok tahu, merasa sok benar. Ketika kita datang di dalam doa kita kepada Tuhan, kita berlutut, kita menyembah Tuhan, dipastikan Tuhan akan senang sekali dengan kita. Kita akan dibela dengan luar biasa. Kenapa? Karena kita ini merasakan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hidup kita hari ini bisa ada itu semua karena Tuhan. Kita merendahkan hati kita dengan bersujud, berlutut di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Menyenangkan hati Tuhan. Ada orang yang berdoa, kepalanya tegak ke atas, dia berteriak-teriak seolah-olah seperti pemungut cukai. Ya, Tuhan tidak senang seperti itu. Ketika kita berdoa, datanglah dengan kerendahan hati, tanggalkan semua apapun yang dinamakan kesombongan, kebenaran diri sendiri. Jubah, katanya, tanggalkan jubahmu, tanggalkan kasutmu, kata Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan, artinya kita datang seperti seorang anak kecil yang merindukan orang tuanya. Dia rindu. Jadi ketika kita datang, kita mengalami kasih Tuhan, kita merasakan seperti dibelai oleh Tuhan, kita merasakan seperti Tuhan itu datang dekat dengan kita, kita merasa seperti ada di pangkuan Tuhan. Ya, tanpa terasa kita mengalami hubungan yang dekat seperti seorang bapak dengan anak. Nah, kalau ada yang tidak beres hubungannya antara bapak dengan anak, itu harus dipulihkan, ya, dipulihkan. Kalau dia tidak mampu secara jasmani, mulailah dengan Tuhan. Seperti tadi, ya, datang kepada Tuhan, merasakan, membutuhkan Tuhan. Kita panggil Yesus itu Bapa, gitu ya. Panggil Yesus itu Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Kau begitu mengasihi aku. Ya, kita katakan seperti itu, maka kita akan merasakan kasih Tuhan mengalir. Kita harus datang dengan penuh kerendahan hati, dengan kerinduan, benar-benar membutuhkan Tuhan, ya, di dalam hati kita. Jangan kita datang, udahlah, yang penting aku doa aja lah. Ya udah, habis aku doa amin, langsung balik badan. Gak ada kita dapatkan seperti itu. Sayang kali rasanya waktu itu kita lewati tanpa kita merasakan kasih Tuhan. Makanya kita semakin tidak mengasihi, semakin tidak mengasihi karena kita tidak tahu apa itu kasih. Ya, apa itu kasih? Saya kurang dekatnya dengan bapak saya. Kalau udah bicara dia takut aku, ya. Karena dia bicara suka ngeles, suka mengkritik, dia ngomong gak ada kejujuran dalam hatinya, tapi dipaksanya kita untuk menerima perkataannya, gitu.
Ya, jujur aja. Saya tidak merasakan kayak mana sih Bapak ini. Tapi waktu dia meninggal, disitulah saya tumpahkan gitu. Saya bilang, ya. Saya pula yang menutup matanya. Disitulah saya rasakan kasih Tuhan itu Pak, gitu. Ada sesuatu kasih yang keluar dalam diri saya. Ya saya jadi melupakan apa kata-katanya tidak baik, kata-kata yang suka mengkritik, yang suka menegur, yang suka apalah gitu ya, mancing-mancing gitu, yang membuat sakit hati, yang membuat kita marah, kecewa dan mau dendam gitu ya. Ketika saya sudah memulai waktu itu dengan Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan, saya merasakan kasih Bapa. Saya berkata dalam hati saya, aduh Bapak ini sebenarnya kalau dia mengenal Tuhan lebih awal, bisa lebih menikmati kasih Bapak itu kayak mana. Gitu. Tapi itulah, kadang nanti dia baik-baik, tiba-tiba nanti takkan apa terjadi pertengkaran, kemarahan. Itu saya lihat sendiri. Adik saya paling kecil itulah mamanya si Tuhan itu. Mereka kompak sekali, cabut uban. Nanti tahap yang terjadi tiba-tiba disiramnya. Larilah adik saya ini ke kamar, ditutupnya pintu, ditendang lagi pintu ini. Wah, saya datang, saya lihat seperti itu. Ada apa? Jadi kita kaget-kaget, kita pikir kita kompak, tapi ternyata seperti itu. Jadi, jantung kita harus tahan mental lah, gitu. Harus tahan mental. Tapi kita harus pulihkan hati kita, ya. Kita pulihkan hati kita supaya kita jangan berlama-lama di situ. Karena kan kita ada anak kita nanti, jangan kita buat, kita alami, kita buat juga, kita balas juga kepada anak kita. Wah, udah bahaya itu. Jadi saya merasakan kasih Bapa itu luar biasa. Mungkin bagi kita yang sudah merasakan kasih Bapa itu enak, ya, kompak itu enak, itu luar biasa. Tapi bagi kita yang tidak merasakan, wah sakit sekali. Kita melihat bapaknya orang lain sama anaknya dekat, sementara kita sendiri, mau sok kompak pun kita susah. Tiba-tiba nanti dia ngamuk karena apa? Gitu, mending dijauhi gitu ya. Istilahnya menjaga hati, menjaga jarak, walaupun bapak kita juga dia gak mampu mengekspresikan gitu. Nanti kalau dimanjakan nanti gak tahan ini, gak tahan mentalnya ini, gak tahan nanti di dunia nyata. Mungkin seperti itu, tapi caranya salah. Nah kita yang sudah mengenal Tuhan pun hati kita dengan cara datang berdoa kepada Tuhan. Panggillah Tuhan kita itu Bapa, maka kita akan merasakan kasih Tuhan dan kita akan mengampuni Bapak kita atau orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Kita akan mengasihi dia dengan kasih Tuhan, bukan dengan kasih yang besar, tapi kita benar-benar mengasihi dia. Entah apa yang keluar dari dalam hati kita, kita bisa mengasihi dia walaupun dia sering menyakiti hati kita. Ya, nah bertekunlah dalam doa. Teruslah berdoa, sebab doa adalah bahan bakar hidup kita. Dia yang akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memampukan kita melewati setiap badai. Bukan hanya masalah, bukan hanya badai, tapi topan atau tsunami atau apapun. Dan yang terakhir, tribulation, aniaya seperti tadi. Bukan hanya affliction, tapi tribulation. Ya, jadi kita faithful in prayer and be constant in prayer. Terus menerus berdoa. Kalau kita tidak berdoa, salah sendiri. Kalau kita tidak sanggup menghadapi tekanan,
menghadapi ejekan. Itu cara Tuhan sebenarnya, mengajak kita supaya konstan berdoa. Itu cara Tuhan. Tuhan itu punya 1001 cara untuk membuat anak kesayangannya datang kembali kepada Tuhan. Kalau anaknya ini masih belum juga tahu, masih belum dengar suaranya, suara Tuhan, dia akan buat lagi. Buat ini, datang nggak gitu ya. Dia akan buat. Karena kita kesayangan. Kalau kita tidak kesayangan, mau jungkir balik pun kita tidak akan ditunggu oleh Tuhan. Kenapa? Karena seperti Saul, Tuhan sudah kecewa kepada dia. Lebih dengar-dengaran kepada isi hatinya, ketakutannya, kekhawatirannya daripada perintah Tuhan. Pastikan kita ini kesayangan Tuhan. Dengan adanya masalah, kita datang ke hadapan Tuhan, semakin berlutut, semakin berseru, semakin bersabar, semakin diajar untuk bersukacita. Hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan itu karunia. Karunia itu. Kita akan mendapatkan yang terbaik, yang sempurna. Firman-Nya akan berlari. Dia akan mengerjakan dengan segera dan sempurna dalam kehidupan kita. Percayalah. Apapun kesesatan kita, Tuhan katakan sabarlah kepada waktunya Tuhan. Tuhan pasti berikan yang terbaik, lebih baik dari apa yang jadi harapan kita. Nah, kesimpulan kita melihat di situ, untuk mengalami kemenangan atas setiap pergumulan hidup kita, sekali lagi firman Tuhan katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Joyful in hope, bukan happy, ya, joyful. Nah, ketika kita sudah joy, maka ada manifestasinya, yaitu rejoice. Joy and rejoice in hope. Joy bukan hanya joy, tapi ditunjukkan dengan rejoice tanpa disuruh-suruh oleh WL atau tanpa disuruh-suruh oleh pemimpin. Ayo kita angkat tangan, ayo kita tepuk tangan, ayo kita bersorak-sorai. Gak perlu. Kenapa? Karena ada joy dalam hati kita, dan itu kita manifestasikan ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bersabarlah dalam kesesatan, walaupun itu long suffering, kita bersabar akan waktunya Tuhan. Jangan panik, jangan kerjakan bagian Tuhan supaya tidak terjadi kesalahan dan kita mulai lagi dari nol. Dan akhirnya bertekunlah dalam doa. Dalam doa kita bisa menemukan Tuhan, menemukan solusi, menemukan siapa diri kita, siapa Tuhan itu. Kita merasakan kasih Tuhan. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan terjadi. Apapun pergumulan kita, serahkan kepada Tuhan. Jangan coba untuk membantu Tuhan. Kalau Tuhan katakan bersabar, sabar. Jangan coba-coba membantu atau melakukan apa yang ada dalam pikiran kita. Oh, mungkin Tuhan mau lakukan aku ini. Oh, mungkin Tuhan mau aku lakukan yang itu. Jangan. Bersabar. Lakukan bagian kita, nantikanlah Tuhan. Dalam penantian apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin berubah baik dalam sikap karakter, dalam setiap perbuatan kita. Di dalam kesabaran kita datang kepada Tuhan. Bagian kita adalah terus terkoneksi dengan Tuhan, terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, apa yang perlu dirubah dari hidupku? Tuhan, apa yang perlu kulakukan? Tuhan, apa yang menjadi bagianku? Tanya kepada Tuhan. Bukan merasa diri aku sudah putuskan ini, aku merasa ini yang terbaik. Bukan. Jangan sampai salah. Karena suara hati dengan suara Tuhan itu beda tipis. Lakukan
bagian kita, nantikan Tuhan, nantikan waktu Tuhan. Ketika kita menanti, kerjakan bagian kita. Tanya kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, apa yang harus kulakukan? Adakah yang mau dirubah? Apa yang perlu kutingkatkan? Apa yang perlu dikurangi? Apa yang perlu ditambahi? Kita tanya kepada Tuhan. Tanya supaya cepat waktu Tuhan itu, perkenanan Tuhan itu terjadi. Bertanya terus, Tuhan apa yang menjadi penghalang? Tuhan apa yang menjadi penghambat? Sehingga doaku lama tidak dijawab. Kalau memang tidak Tuhan jawab, berikan aku kekuatan, berikan aku hati yang rela untuk menerima semuanya. Maka Tuhan akan kerjakan semua. Tuhan akan kerjakan yang terbaik, semua yang terbaik dalam hidup kita. Pastikan yang kita terima adalah sukacita dari Tuhan, joy. Kita bersabar dan tetap bertekun dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku.
kasih Tuhan, kuasa-Mu yang terus bekerja bagi kami, memampukan kami untuk bersabar dan memberikan kepada kami sukacita joy itu Tuhan. Kami boleh Tuhan manifestasikannya sebagai rejoice di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang berikan kami kekuatan, kuasa untuk kami boleh mampu bertekun dalam doa. Engkau yang menjadi sumber kehidupan kami, nafas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, berbicara terus di hati dan pikiran kami. Jangan biarkan kami lemah,
Jangan biarkan kami ya Tuhan tidak berdaya. Kuatkan kami terus, Roh-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semua kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak menjadi benar, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak menjadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu Tuhan akan tiba bagi kami. Yang terbaik Engkau berikan bagi kami. Semuanya mendatangkan kebaikan, pemulihan. Bahkan Tuhan memberikan yang terbaik, yang sempurna, yang istimewa dalam kehidupan kami. Siapkan kami untuk menerima berkat yang sempurna itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus disenangkan, dimuliakan, ditinggikan dalam seluruh kehidupan kami. Kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Meteraikan saya perkataan firman-Mu. Roh Kudus berbicara terus bagi kami. Apapun yang kami alami, ingatkan kami firman Tuhan ini. Tuhanlah yang mengerjakan kehendak-Mu, kerinduan-Mu bagi kami. Mampukan kami Bapa melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan-Mu. Kalau menjadi jawaban bagi setiap kami pribadi dan pas pribadi. Kami percaya pemulihan, perubahan, pertobatan, keselamatan Tuhan sedang kerjakan bagi kami, bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat kuasa kemuliaan dalam bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.